Seperti yang kita ketahui, pada tanggal 23 Oktober 2023, Hamas melancarkan serangan ke wilayah Israel. Ribuan rudal mereka luncurkan ke wilayah Israel dan yang membuat gua terkejut adalah kan Israel ini memiliki sistem keamanan udara yang super canggih ya, bernama Iron Dome. Secara sederhananya begini, cara kerja Iron Dome ini adalah ketika roket atau rudal musuh diluncurkan, maka Iron Dome ini akan mendeteksi dan mengidentifikasi jalur atau titik jatuh roket musuh. Lalu sistem peluncur yang terdapat pada Iron Dome akan meluncurkan sebuah roket untuk menghantam roket musuh di udara sebelum akhirnya jatuh ke titik yang sudah diprediksi oleh Iron Dome ini. Singkatnya, roket musuh akan diledakkan di udara. Begitulah cara kerja Iron Dome. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan terbesar gua adalah bagaimana bisa sistem yang dicap sebagai alat pertahanan tercanggih di dunia itu bisa ditembus? Gue sempat berpikir apakah ini cuma akal-akalan dari Israel untuk meratakan Gaza dengan dalih mempertahankan diri. Mungkin dari kalian sudah tahu alasan kenapa Israel ini ngebet banget ingin menguasai Gaza secara penuh. Salah satunya adalah ingin membuat terusan Ben Gurion. Ya, Israel dan Amerika sudah lama ingin membuat pesaing terusan Suez dan gua berhasil membuat riset secara sederhana tentang masalah ini. Semoga kalian bisa menikmati video yang akan gua sajikan berikut ini. Sebelum ke Ben Gurion, kita ke terusan Suez terlebih dahulu. Kenapa? Karena terusan Suez ini ada kaitannya dengan terusan Ben Gurion yang ingin Israel dan Amerika buat. Jadi begini, terusan Suez ini terletak di Afrika, tepatnya masuk ke wilayah otonominya Mesir. Kanal ini memiliki panjang 193 km. Cukup kecil kalau dibandingkan luas dari benua Afrika. Kanal ini juga menumpang perekonomian dunia. Terusan Suez ini memiliki pengaruh sekitar 12% dari perekonomian global dan 10% dari transaksi minyak. Jadi ya bisa dibilang terusan ini sangat mempengaruhi perekonomian global. Lalu siapa yang memiliki terusan ini? Tentu saja Mesir, karena terletak di wilayahnya Mesir. Nah, coba kalian bayangin waktu kapal Evergreen nyangkut di situ. Dampak yang dibuat dari nyangkutnya kapal itu ternyata besar sekali, teman-teman. Ada sekitar 400 juta dolar ekonomi tertahan gara-gara kapal ini nyangkut. Sederhananya begini, kalau kita jadikan rupiah dengan kurs sekarang yang sekitar 15 ribuan per dolar, maka 400 juta dolar itu sama dengan sekitar 6 triliunan lah. Itu berarti kalau selama 24 jam ada sekitar 150 triliun per hari yang tertahan di situ. Begitu besar dampak yang dirugikan dari nyangkutnya kapal Evergreen di terusan Suez itu. Makanya dulu ketika kapal Evergreen nyangkut di terusan Suez, dampak dari perekonomian global sangat besar sekali, termasuk kenaikan harga bahan-bahan pokok. Itulah alasan kenapa terusan Suez sangat penting bagi dunia. Kalau saja tidak ada terusan Suez, maka kapal-kapal harus memutari Tanjung Harapan di selatannya Afrika untuk transportasi dari Eropa ke Asia. Jadi jika kapal harus memutari benua Afrika, maka kos yang dikeluarkan perusahaan akan semakin besar dan itu sangat tidak efisien. Terusan Suez ini bukan cuma soal kanal yang panjangnya 193 km, tapi ini soal power, soal uang. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, terusan Suez ini memiliki banyak sekali cerita-cerita yang menarik, yang mana kanal ini memiliki hubungan dengan sekarang yang sedang diomongin oleh banyak orang, terusan Ben Gurion. Oke, kita bahas sedikit soal sejarah. Jadi terusan Suez ini dibuat pada tahun 1859 dan selesai pada 1869 oleh seorang insinyur Prancis yang bernama Ferdinand Lesseps. Secara singkat, sahamnya lalu dibeli oleh Inggris lalu melakukan kolonialisme di Mesir, menjajah Mesir. Lalu terusan ini dikuasai secara penuh oleh Inggris. Sampai pada akhirnya Mesir merdeka pada tahun 50-an. Presidennya yang pada waktu itu Gamal Abdel Nasir lalu membuat kebijakan yang waktu itu mengguncang dunia, yaitu menasionalisasikan terusan Suez.
Nah, dengan adanya kebijakan ini, maka Inggris, Prancis, dan Israel marah. Lalu terjadilah Suez Crisis pada tahun 1956. Singkatnya, sampai pada akhirnya PBB turun tangan dan meminta terusan Suez ini untuk tetap netral. Boleh dipakai semua pihak, tapi penguasaan dan kepemilikannya tetap di tangan Mesir. Tentu saja di sini Inggris, Prancis, dan Israel tidak terima begitu saja dong, dan disinilah Amerika masuk. Amerika memainkan peran yang cukup cantik di sini. Untuk lebih detailnya kalian bisa search sendiri bagaimana Amerika bisa masuk di situ. Tapi kali ini gua akan menggambarkan secara sederhana agar mudah teman-teman pahami. Amerika bilang, oke, ini bukan zaman kolonialisme, ngapain kita rebut-rebutan soal siapa yang berkuasa di situ. Biarkan saja terusan Suez tetap netral, toh juga pasukan perdamaian PBB juga ada di sana. Kita cari cara lain saja. Yang mana cara lain ini adalah membuat terusan tandingan untuk terusan Suez. Terusan inilah yang kemudian dikenal sebagai terusan Ben Gurion. Seperti yang kita tahu ya, Israel itu dekat dengan Amerika. Nah, untuk mewujudkan terusan tandingan ini, Amerika awalnya menawarkan sebuah ide agar terusan ini dibuat di Israel, tapi harus menjatuhkan 520 bom nuklir ke wilayah Israel. Tentu saja Israel menolak usulan ini, toh siapa juga yang mau negaranya dijatuhi bom kan, gak masuk akal juga. Singkat cerita, kemudian Israel mengajukan proposal ke Amerika. Kita tahu ya, Israel dalam semua hal, terutama militer, itu bergantungnya ke Amerika kan. Israel bilang, oke, kita memang butuh terusan, tapi nggak usah bikin terusan Ben Gurion, tapi kita rebut itu terusan Suez. Lalu Amerika bilang, oke, kita rebut terusan itu, kalian bantu ya. Lalu terjadilah perang yang kita kenal sebagai Perang 6 Hari, berlangsung dari tanggal 5 sampai 10 Juni 1967. Singkat cerita, Israel memenangkan pertempuran itu dan berhasil merebut semenanjung Sinai dan memblokir terusan Suez, dan ternyata ini membuat Mesir sangat menderita. Nah, Amerika di sini masuk lagi. Amerika ini memainkan standar gandanya saat Mesir kehilangan semenanjung Sinai dan terusan Suez diblokade oleh Israel. Ekonomi mereka jelas jatuh dan mereka harus mencari solusi terkait masalah ini. Gimana caranya mereka dapat merebut kembali semenanjung Sinai dan terusan Suez? Di sini Amerika bilang, oke, kita akan bantu kalian, tapi nggak bisa bantu kalian dengan senjata. Nah, di sini Amerika sadar bahwa Mesir nggak akan terima begitu saja. Mereka pasti akan bermain dengan dua kaki yang ujung-ujungnya mereka akan menyerang lagi seperti pada tahun 67. Dan Amerika sudah tahu pada akhirnya Mesir akan meminta bantuan ke Uni Soviet untuk urusan persenjataan. Nah, akhirnya terjadilah perang lagi pada tahun 1973 di Yom Kippur. Singkatnya, Israel memenangkan perang ini, tapi ada yang aneh di sini. Meski Israel telah memenangkan perang di Yom Kippur, tapi semenanjung Sinai dan terusan Suez ini kembali ke tangan Mesir. Dan semua pihak yang terlibat memutuskan untuk berdamai. Kalian pasti bertanya kenapa Israel terima syarat-syarat itu. Ini karena ya balik lagi ke Amerika. Kalian memang pemenang di perang ini, tapi kalian nggak akan pernah ngerasain yang namanya stabilitas negara kalau kalian terus perang dengan negara-negara itu. Negara-negara lain juga akan menyerang kalian, ya kasih saja itu semenanjung Sinai dan buka lagi itu blokade terusan Suez, toh akhirnya kalian punya hubungan diplomatik dengan Mesir. Dan seperti yang kita ketahui, setelah Israel membuka kedutaannya di Mesir, dan itu membuat sebuah peristiwa bersejarah buat Mesir. Kalian bisa cari tahu sendiri di internet tentang hal ini. Nah, karena Mesir merasa bahwa Amerika sudah berjasa, sudah membantu mereka merebut kembali semenanjung Sinai dan terusan Suez, maka di sini Amerika mendapatkan hak prioritas kalau kapal-kapal dagang Amerika melewati terusan Suez. Jika kapal-kapal Amerika melewati terusan Suez, maka kapal-kapal Amerika inilah yang didahulukan, dan Mesir tiap tahunnya mendapatkan bantuan dari Amerika sebesar 1,4 miliar. Jadi itulah alasan kenapa terusan Ben Gurion ini tidak ada lanjutannya sampai sekarang, alias Amerika merasa bahwa mereka tidak punya lagi urgensi untuk membuat terusan ini lagi.
Toh juga kapal-kapal dari Amerika akan diprioritaskan jika melewati terusan Suez. Nah, begitulah kira-kira sejarah singkatnya kenapa terusan Ben Gurion dari 63 sampai sekarang kenapa tidak kunjung terrealisasikan. Ya karena kembali ke Amerika sudah mendapatkan apa yang mereka inginkan, yaitu mendapatkan hak prioritas di terusan Suez. Nah, sekian dulu video dari gua, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, jangan lupa subscribe.